Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wa qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Wa qala wa wahabna li Dawuda Sulaimana ni'mal abdu innahu awwab. Amma ba'du, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Ini adalah episode yang ke-30 atau episode terakhir dari pembahasan Tazkiyatun Nafas di kajian online selama bulan Ramadan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Meskipun ini bukan bab terakhir, tetapi karena kesempatan kita adalah ini kesempatan terakhir di episode ini, kita akan mengambil salah satu di antara Rub'ul Munjiyat yang terakhir. Kita ambilkan bab Kitabuz Zuhdi wal Faqri, tentang zuhud dan fakir, ya. Tentang zuhud dan fakir. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di dalam penjelasan tentang bab zuhud wal faqr, ya, zuhud dan fakir ini, beliau mengawali kalimatnya dengan mengatakan, i'lam anna hubbad dunya ra'su kulli khati'atin wa bughduha asbabun kulli ta'atin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mencintai dunia adalah sebab dari semua, sumber dari semua kesalahan, sumber dari semua keburukan. Sementara membencinya adalah sumber dari semua ketaatan. Jamaah kaum muslimin, sekilas ketika kita mendengar pernyataan ini, mungkin ada di antara kita yang mungkin kurang sependapat dengan kalimat ini. Tetapi ketika kita nanti akan melihat keterangan-keterangan yang disebutkan oleh beliau di dalam penjelasan berikutnya, akan semakin jelas kepada kita bahwa sesungguhnya kecintaan kita kepada dunia memberikan semangat yang mengurangi atau meminimal mempengaruhi semangat kita dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Artinya, ketika kita bisa mensikapi nikmat dunia itu sebagaimana apa yang dialami oleh Nabi kita, Nabi Sulaiman alaihissalam, maka itu adalah apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah menyebutkan kepada kita bahwa beliau mengatakan, aku membaca di dalam Al-Quran dan aku mendapati seorang Nabi Sulaiman yang mendapatkan kenikmatan begitu luar biasa. Dunia dihamparkan kepada beliau luar biasa, tetapi nikmat yang begitu luar biasa itu kemudian menjadikan beliau mendapatkan status di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai ni'mal abdu innahu awwab, sebaik-baik hamba, dan beliau adalah orang yang sangat taat. Sementara aku juga membaca di dalam Al-Quran, aku mendapati orang yang mendapatkan ujian yang luar biasa berat, yaitu ujian yang berbalik 180 derajat dari Nabi Sulaiman, yaitu Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub diuji dengan ujian yang begitu berat luar biasa, dengan segala kemiskinan dan segala penyakit yang beliau alami, tetapi keadaan itu mampu menjadikan beliau mendapatkan status yang sama dengan Nabi Sulaiman yang notabene-nya diuji dengan ujian kemewahan harta. Maka dari sinilah kemudian marilah kita belajar bersama-sama untuk
mendudukkan tentang posisi fakir di dalam Islam dan bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita dan mensikapinya sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian disebutkan keterangan di sini, wa nahnu nadhkurul an fadlul baghdhi 'alaha wa zuhdu fiha fa innaha ra'sul munjiyat. Maka pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan beberapa keterangan tentang keutamaan membenci dunia dan bersikap zuhud terhadapnya, karena keduanya menjadi ra'sul munjiyat, yaitu sumber dari segala keselamatan. Wa muqata'atiha imma an takuna bi inziwaiha anil abdi wa yusamma dzalika faqran wa imma bi inziwaihal abdu inziwa'il abdu anha wa yusamma dzalika zuhdan. Apakah caranya? Ada dua untuk membenci dunia itu. Yang pertama adalah dengan cara memutuskan kecintaan dunia itu kepada hamba ini. Ya, jadi hamba ini dunia ini tidak berminat kepada hamba itu, tidak berhasrat kepada hamba itu, sehingga hal yang demikian ini disebut dengan fakir. Ya, ada di antara hamba-hamba Allah SWT yang berusaha kemanapun, usahanya selalu gagal, dia dalam keadaan hidup selalu dalam keadaan fakir. Atau dengan cara yang kedua, yaitu bahwa hamba itu sendiri yang tidak mau, tidak berhasrat dan tidak berminat kepada dunia, yang ini kemudian disebut dengan zuhud. Jadi ada dua keadaan. Kalau zuhud itu adalah dijelaskan di sini bahwa zuhud itu yang tidak berhasrat kepada dunia itu adalah hambanya. Tetapi kalau fakir itu adalah digambarkan dunia ini yang tidak berminat kepada hamba itu. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang kita akan melihat asyatrul awal, bagian yang pertama adalah al-faqru. Anal faqira ila syai' huwal muhtaju ilaihi. Yang dimaksud dengan fakir maknanya adalah butuh. Jadi ketika ada kalimat fakir itu maka maknanya adalah butuh. Maka ketika kita membaca banyak kitab-kitab para ulama, kutaib bahkan ya, kutaib yang disusun oleh para ulama, maka biasanya di bagian akhir atau bagian dari pembukaan itu di bagian bawahnya ada al-faqiru ila afi rabbi. Al-faqir itu maksudnya adalah membutuhkan, yang membutuhkan kepada ampunan Rabbnya, al-faqir. Maka setiap kali ada kalimat fakir maka artinya adalah butuh. Kemudian wa kullu mawjudin siwallahi fahuwa faqirun. Maka segala sesuatu yang ada di muka bumi ini yang dia merupakan selain Allah Taala, maka fahuwa faqir. Maka semuanya butuh. Semua apa yang ada di muka bumi ini selain Allah SWT fahuwa faqir. Maka dia adalah butuh. Li'annahu muhtajun ila dawamil mawjud. Karena dia membutuhkan akan keberadaannya terus menerus. Wa dzalika mustafadun min fadlillahi ta'ala. Wa amma faqrul abdi bil idhafah ila asnafin hajatihi fala yahsul. Maka kebutuhan seorang hamba kepada kebutuhannya setiap hari, ya, seorang hamba itu akan selalu butuh kepada Allah, akan selalu butuh kepada orang lain. Kebutuhan seorang hamba itu selama hidupnya fala yahsur, maka tidak akan terbatas, selalu dia akan membutuhkan. Wa min jumlati hajatihi ma yatawassalu ilaihi bil mal. Di antara kebutuhannya ia bisa dapatkan dengan harta. Ya, kemudian kebutuhan seorang manusia kepada harta maka bisa kita dudukkan menjadi 5 keadaan. Berarti kebutuhan manusia dalam hidupnya dia akan selalu membutuhkan sesuatu. Nah, kebutuhan itu jika dikaitkan dengan harta maka akan terbagi ke dalam 5 keadaan. Mari bersama-sama kita hitung dan kita identifikasi kita termasuk bagian dari jenis yang mana. Dilihat dari kebutuhan kita kepada dunia, kepada harta. Yang pertama adalah ayyakuna bihaitsu law atahul malu
lakarihahu wa ta'adza bihi wa huwa wa haruba min akhdhihi bughdhan lahu wa ihtirazan min syarrihi wa sughlihi wa sahibu hadhil halah yusamma zahidan. Ada kalanya tipe orang, yaitu ketika dia didatangi oleh harta, dia didatangi oleh dunia datang kepadanya, maka dia pun membencinya. Dia tidak mau ibadahnya terganggu oleh kesibukan dunia. Dia tidak mau terganggu olehnya. Kemudian dia melarikan diri darinya karena dia benci kepada dunia itu. Kemudian dia menjaga diri dari keburukan-keburukan yang akan ditimbulkan oleh dunia itu. Nah, dalam keadaan ini, orang ini disebut dengan zahid, orang yang zuhud. Nih, jadi kondisi pertama adalah ketika ada orang ini didatangi oleh dunia, didatangi oleh harta, rizki berlimpah-limpah datang kepadanya, tetapi dia tidak mau menerima itu, kemudian dia berusaha untuk menjauhkan diri darinya karena dia tidak mau terganggu ibadahnya kepada Allah SWT. Maka orang ini disebut dengan zahid. Yang kedua, al-halah atsaniyah ayakuna bihaitsu la yuraghibu fihi raghbatan yafrahu bi husulihi wa la yakrahuhu karahatan yata'adza biha. Yang kedua adalah orang yang tidak berhasrat kepada dunia tetapi dia tidak membencinya. Tidak berhasrat tetapi dia tidak membencinya. Yata'adza biha. Karena tapi dia merasa terganggu dengan adanya dunia, tapi dia tidak berhasrat. Nah, orang ini disebut rodian, orang yang ridho. Jadi artinya orang ini tidak berhasrat, tidak berminat kepada dunia, tetapi ketika dunia datang kepadanya dia tidak membencinya. Maka orang yang dalam keadaan ini disebut orang yang ridho. Kemudian yang ketiga adalah ayakuna wujudul mali ahabu ilaihi min adamihi li raghabatin lahu fihi. Yang ketiga adalah ada tipe orang yang keberadaan harta itu lebih ia cintai daripada ketiadaannya. Adanya dia mendapatkan harta itu lebih dia senangi daripada dia tidak punya harta. Walakin lam yablugh min raghabatihi ayyan hadali talabihi. Tetapi dia tidak sampai pada tergerak untuk mendapatkannya dengan usaha yang keras. Bal in atahu afwan wa saffan akhadahu wa fariha bihi. Tetapi ketika dunia mendatanginya, dia akan menerimanya dengan senang hati. Nah, maka wa sahibu hadhil halah, maka orang yang dalam kondisi ini disebut dengan qanaah. Orang yang qanaah itu orang yang keberadaan hartanya itu lebih dia cintai daripada tidak adanya, tetapi dia tidak terlalu berhasrat ingin untuk mengejar dunia. Dia menerima apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala, bersyukur dengan apa yang dia terima dari Allah Ta'ala. Ini keadaan yang ketiga. Yang keempat adalah ayakuna tarkuhu litolabil li'ajzihi. Ya. Wa illa fahuwa raghibun fihi. La wajata sabilan ila talabihi bitta'bi la talabahu. Wa sahibu hadhil khalah yusamma al-haris. Ada jenis tipe yang keempat adalah orang ini meninggalkan tidak mencari dunia karena memang tidak punya kemampuan untuk mendapatkannya. Ya, bahkan ya, ketika dia punya kemampuan untuk mendapatkannya dia akan mencarinya. Tetapi dia tidak mencari dunia itu karena memang kelemahannya atau ketidakmampuan untuk mendapatkannya. Nah, orang ini kalau dia punya kesempatan untuk mengejar dunia maka dia akan mengejarnya. La talabahu. Nah, orang yang dalam keadaan ini disebut dengan orang yang haris, orang yang berhasrat kepada dunia. Yang kelima adalah ayakuna muttarran ila ma qasadahu minal mal. Orang yang dituntut untuk mendapatkan dunia itu. Seperti orang yang lapar. Orang yang lapar dia akan dituntut untuk mendapatkan makanan. Orang yang telanjang, yang tidak punya baju, maka orang itu akan dituntut untuk mendapatkan baju.
Al-faqidul ma'kul wal malbus, orang yang kehilangan kesempatan untuk makan dan kehilangan kesempatan untuk memakai pakaian yang baik. Jamaah rahimakumullah, ini adalah pembagian yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah ketika kita melihat kacamata dunia ini dari sisi tazkiyatun nafs. Ada orang-orang yang masuk kategori zuhud, ada yang orang-orang yang masuk kategori ridho, ada orang-orang yang masuk kategori qanaah, ada yang masuk kategori kepada al-haris, dan yang ketiga, yang kelima adalah ada orang-orang yang masuk dalam kategori muttarron, atau orang yang tertuntut untuk selalu mendapatkan dunia karena memang dia butuhkan. Jamaah rahimakumullah. Sekarang kita hubungkan tentang keadaan kita, bahwa kita diberikan ujian oleh Allah Taala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita akan diuji oleh Allah Taala dalam dua pilihan. Apakah pilihan yang pertama dengan ujian yang menyenangkan, atau pilihan yang kedua dengan ujian yang tidak menyenangkan. Nah, al-faqru, bahwa kefakiran itu adalah bagian dari ujian yang tidak menyenangkan. Ada kalanya orang-orang berharap bahwa dia ingin diuji dengan sesuatu yang menyenangkan. Tetapi dalam batas-batas tertentu ada orang-orang yang justru meminta untuk mendapatkan ujian dalam bentuk yang tidak menyenangkan. Kita ambil contoh misalnya, ketika kita melihat tentang bagaimana Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita bahwa ternyata menjadi orang yang miskin, menjadi orang yang fakir, itu di satu sisi mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak diberikan oleh Allah Taala kepada orang yang kaya. Apa kelebihan orang yang fakir? Maka Allah SWT menyebutkan di banyak ayatnya, seperti di dalam surah Al-Baqarah ayat 273, yaitu lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah, yaitu berinfaklah kepada orang-orang yang fakir, yaitu orang-orang yang uhsiru fi sabilillah, orang-orang yang diusir, orang yang keluar dari rumahnya, meninggalkan anak istrinya, keluarganya dalam rangka untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain juga kita diperintahkan untuk bersedekah kepada kaum fuqara dari kalangan muhajirin. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim, yaitu berinfaklah kepada orang-orang fakir dari kalangan kaum muhajirin, yaitu mereka orang-orang yang diusir dari tempat tinggalnya, mereka rela meninggalkan tempat tinggalnya dalam rangka bergabung dengan kafilah Rasulullah SAW dalam jihad fisabilillah. Kemudian di dalam banyak riwayat maka Rasulullah SAW memberikan keterangan yang sangat banyak tentang keutamaan orang-orang yang fakir. Di antaranya adalah Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu riwayatnya, Qumtu ala babil jannati faida amatun man yadkhuluha al-fuqara illa anna ashabal jaddi mahbusuna. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sungguh aku berdiri di depan pintu jannah dan aku melihat bahwa umumnya orang-orang yang masuk ke dalam jannah itu adalah orang-orang fakir, sementara orang-orang kayanya tertahan, belum bisa masuk ke dalam jannah. Kemudian di dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah Taala, Allahumma ja'al rizqi ali Muhammad qutan. Ya Allah, jadikanlah rizki keluarganya Muhammad itu adalah sebatas bahan pokok. Jadi tidak diberikan rizki selain dari bahan pokok. Kemudian di antara para ulama menyebutkan tentang Imam Al-Qurtubi menyebutkan tentang perkataan Nabi Musa alaihissalam. Wa qila li Musa, Nabi Musa pernah dikatakan kepada beliau, idza ra'aital faqra muqbilan, kalau kamu menghadapi atau bertemu dengan orang yang fakir, fakul, maka jika kamu bertemu dengan kefakiran, maka berkatalah wahai Musa, marhaban bi syiaril sholihin, selamat datang dengan syiar-syiar orang-orang yang soleh. Tetapi jika kamu bertemu dengan orang yang kaya, dengan kekayaanmu, maka katakanlah kepadanya, dzambun ujilat uqubatuhu, selamat datang kepada dosa yang disegerakan siksanya di dunia. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, Abu Darda mengatakan hisabu dirhamaini asyaddu hisaban min dirhamun, yaitu hisab yang diberikan oleh Allah Taala kepada orang yang punya 2 dirham
maka lebih berat hisabnya daripada orang yang diberikan kepadanya 1 dirham. Dari beberapa keterangan inilah kemudian ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang diberikan kekayaan yang luar biasa. Yang kita kenal dengan seorang yang kaya raya di zaman Rasulullah SAW, yaitu seorang sahabat bernama Abdurrahman bin Auf. Kita mengenal seorang sahabat bernama Abdurrahman bin Auf. Beliau diberikan kekayaan yang luar biasa dan bersedekah kepada Islam dengan sedekah yang luar biasa. Suatu hari beliau mengalami suatu keadaan di mana beliau ini ingin menjadi orang yang fakir, ingin menjadi orang yang miskin. Maka dijuallah seluruh perbendaharaan hartanya ini, disedekahkan kepada Rasulullah SAW. Dalam beberapa kasus kita mendapatkan informasi dalam sejarah itu, dalam beberapa kasus misalnya dalam perang Tabuk, beliau berapa ratus ekor unta dengan sekian isi yang ada di atas kudanya itu. Suatu kali beliau mensedekahkan seluruh hartanya sampai kemudian beliau ingin menjadi orang yang fakir. Menjadi orang yang fakir. Mungkin berbeda dengan umumnya kita. Kalau kita ini pengen jadi orang yang kaya, tapi beliau pengen menjadi orang yang fakir. Sampai karena kehabisan akal untuk menjadi orang yang fakir, beliau ini membeli kurma-kurma busuk yang ada di Madinah. Maka beliau memberikan pengumuman kepada seluruh penduduk Madinah. Wahai penduduk Madinah, adakah di antara kalian yang mempunyai kurma-kurma yang busuk? Silakan, akan kami beli dengan harga yang tinggi. Maka kemudian semua penduduk Madinah yang mempunyai kurma-kurma yang busuk dibeli oleh Abdurrahman bin Auf, sekedar untuk merasakan menjadi orang yang fakir. Maka kemudian setelah penduduk Madinah semuanya kemudian menjual kurma-kurma yang busuk di antara mereka, maka di seluruh penduduk Madinah pun tidak ada orang yang mempunyai kurma yang busuk. Semua kurma yang busuk itu dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Meskipun pada saat itu Abdurrahman bin Auf tidak tahu untuk apa ini, kurma yang busuk yang dia beli. Akan tetapi kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Setelah ketika seluruh penduduk Madinah mempunyai kurma yang busuk kemudian dijual kepada Abdurrahman bin Auf, maka kemudian Abdurrahman bin Auf kemudian menerangkan, menjelaskan bahwa ternyata setelah itu muncul wabah yang luar biasa, dan wabah itu tidak bisa disembuhkan kecuali dengan satu obat, dan obat itu adalah kurma busuk. Bahwa kemudian orang-orang kemudian mencari untuk membeli kurma busuk itu meskipun dengan harga 10 kali lipat. Ini adalah usaha seorang Abdurrahman bin Auf untuk menjadi seorang yang fakir, tapi ternyata qadarullah, Allah tidak mengizinkan dia menjadi orang yang fakir. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan melihat tentang bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk ketika dalam batas tertentu seseorang itu ditakdirkan oleh Allah SWT menjadi orang yang fakir. Karena dengan begitu banyak kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang yang fakir, meskipun di sisi lain orang-orang yang kaya pun juga punya kelebihan. Jadi menjadi orang yang kaya itu juga ada sisi kelebihan faedahnya, sementara di sisi yang lain orang yang menjadi orang yang fakir juga mendapatkan satu kelebihan di sisi Allah SWT. Orang yang fakir itu identik dengan orang yang butuh, karena fakir secara bahasa artinya butuh. Maka ketika orang yang fakir itu mendapatkan suatu harta, mendapatkan satu hadiah, atau mendapatkan satu sedekah, atau pemberian dari orang lain, maka Imam Ibnu Qudamah kemudian memberikan tuntunan kepada kita bagaimana adabul fi qubulil ata, adab-adab dalam menerima pemberian. Idza ja'ahu bi ghairi su'alin yambaghi ayyulakhidhu fi ma ja'ahu salasatu umur. Jika seseorang mendapatkan satu pemberian, yang pemberian itu dia tidak minta, pemberian itu datang dengan sendirinya, maka hendaklah dia memperhatikan 3 perkara. Yang pertama adalah nafsul mal, dilihat dari sisi harta, dari sisi harta yang akan dia terima itu.
Yang kedua adalah dilihat dari sisi ghardul mu'ti, dilihat dari sisi orang yang akan memberinya. Yang ketiga adalah wa gharduhu fil akhdhi, yaitu dilihat dari sisi tujuan untuk menerima pemberian itu. Jadi ketika kita mendapatkan pemberian dari orang lain, kita lihat dari 3 kacamata, 3 sisi. Yang satu adalah dilihat dari sisi sesuatu yang akan kita terima, atau bendanya atau hartanya. Yang kedua adalah dilihat dari sisi tujuan orang yang melihat, yang memberikannya. Yang ketiga adalah dilihat dari sisi orang yang menerima harta itu, tujuan dari menerima pemberian itu. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama, amma fin nafsil mal, adapun dari sisi harta, pemberian yang akan kita terima itu fayambaghi ayakuna khalian min anisyubuhat. Maka pastikan bahwa harta atau pemberian yang akan kita terima itu, harta itu, pemberian itu adalah benda yang terbebas dari syubhat. Pastikan bahwa apa yang akan kita terima itu, barang yang akan kita terima itu adalah sesuatu yang terbebas dari syubhat. Artinya kejelasan halal dan haramnya jelas. Oh, ini jelas halal, ini jelas haram. Kalau masih ragu-ragu antara halal dan haram, maka sebaiknya tidak menerima pemberian itu. Yang pertama. Wa amma ghardul mu'ti, adapun tujuan, dilihat dari tujuan orang yang memberi, fala yakhlu, maka dia tidak akan terlepas dari ayakuna talaban lil mahabbah. Mungkin dia akan mempunyai tujuan supaya dengan memberi barang itu, dengan bersedekah atau dengan memberikan barang itu, maka tujuannya adalah lil hadiah, mungkin sekedar untuk memberikan hadiah. Maka ketika tujuannya adalah untuk memberikan hadiah, fala ba'sa bihi, maka tidak masalah untuk menerimanya. Tetapi ketika pemberian itu bertujuan sebagai bentuk riswah, memberikan harta kepada orang lain itu tujuannya untuk riswah, riswah itu untuk menyuap, maka tidak perlu untuk diterima, karena itu bagian daripada riswah. Kemudian ayakuna ghardul mu'ti as-sawab. Kalau orang yang memberikan harta itu, memberikan pemberian itu tujuannya adalah ghardhuhu lis-sawab, untuk mendapatkan pahala, seperti misalnya orang yang membayar zakat, orang yang bersedekah, maka fa'alaihi ayangdhura fi sifatil nafsihi, maka hendaklah orang itu yang menerima, yang akan menerima itu akan melihat kepada dirinya, apakah dirinya termasuk orang yang punya hak untuk menerima untuk mendapatkan itu, apakah dia termasuk bagian daripada mustahik atau tidak. Jika itu tidak termasuk bagian dari mustahik, maka hendaklah dia tidak menerimanya. Tetapi kalau dia termasuk bagian dari mustahiknya, orang yang berhak menerima itu, maka dipersilakan untuk menerima itu. Kemudian yang ketiga adalah ayakuna ghardul mu'ti li syuhrah. Bisa jadi orang yang akan memberikan pemberian itu mempunyai tujuan lain, yaitu li syuhrah, atau arya atau sum'ah, bahwa tujuannya untuk riya, syuhrah, supaya tenar, supaya terkenal, dan untuk sum'ah. Maka fayambaghi ayarudda alaihi qasduhu al-fasid, maka lebih baik untuk tidak menerima, karena dengan menerimanya kita berarti tolong menolong dalam rangka tujuan yang tidak baik. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian di antara perkara yang penting yang tidak bisa kita lupakan, bahwa harta adalah bagian daripada ujian yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Bisa jadi dalam harta itu kita akan menjadi orang yang lebih beribadah kepada Allah SWT, tetapi dengan harta itu bisa jadi justru akan merusak. Karena dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita, wa inna min ibadi, bahwa ada di antara hambaku, in agnaituhu lafasadatuhu, sungguh ketika dia akan aku jadikan orang kaya, dia akan rusak. Bahkan ada di antara hambaku yang ketika dia aku jadikan miskin, dia akan rusak. Maka menjadi orang yang memiliki harta itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan dia untuk menjadi baik atau tidak baik, itu dipengaruhi oleh keimanan yang ada di dalam dirinya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Ini adalah bagian yang pertama, yaitu al-faqru. Kemudian bagian yang kedua, az-zuhdu, sebagaimana yang pada pertemuan terdahulu kita sampaikan, bahwa pengertian yang paling mencakup dari semua sekian jenis pengertian yang disebutkan oleh para ulama adalah az-zuhdu bimakna tarku ma la yanfa'u fil akhirah, yaitu meninggalkan sesuatu yang akan tidak bermanfaat di akhirat.
terkait dengan urusan harta, terkait dengan urusan dunia ini. Maka ketika seseorang mempunyai harta, sementara harta itu memberikan manfaat di akhirat, ini tidak bermasalah, tidak masalah, maka dia pun tidak terlarang. Tetapi ketika harta itu justru tidak memberikan manfaat secara hakikat di akhirat, maka ini yang perlu diwaspadai. Karena bisa jadi nikmat yang ada dalam diri kita dari harta itu akan justru memperberat atau menjadikan kita punya persoalan di akhirat. Karena orang yang punya harta lebih banyak akan mempunyai hisab lebih berat daripada orang yang punya harta lebih sedikit. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sebagai penutup daripada kajian terakhir di kajian online ini, saya ingin menyampaikan sedikit renungan kepada jamaah kaum muslimin semuanya terkait dengan harta, terkait dengan ilmu, terkait dengan kedudukan kita, bahwa ternyata Allah SWT memberikan kita ujian bermacam-macam. Ada di antara kita ini diuji dengan harta, ada di antara kita ini yang diuji dengan jabatan, ada di antara kita ini yang diuji dengan ilmu dan amal. Maka ketiganya pun menjadi sumber persoalan hidup kita, karena ketiga-tiganya akan menjadi sarana kesempatan kita untuk menyombongkan diri di hadapan semua manusia. Ada orang-orang yang sombong karena hartanya, ada orang-orang yang sombong karena amal ibadah dan ilmunya, dan ada orang-orang yang sombong karena kekayaannya. Maka menjadi sangat penting ketika kita ingat kepada penjelasan Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, bahwa di antara kesombongan-kesombongan itu yang paling buruk adalah, meskipun ketiganya adalah semuanya buruk dan tidak boleh kita kerjakan, yang paling buruk adalah orang yang sombong karena ilmu dan amalnya. Kenapa? Karena orang yang sombong karena ilmu dan amalnya, dia akan lebih banyak ruginya daripada kesombongan karena hartanya dan kesombongan karena kedudukannya. Kenapa? Karena orang yang sombong karena hartanya, bisa jadi dia mendapatkan keuntungan karena dia mendapatkan harta itu. Tetapi orang yang sombong karena kedudukannya, bisa jadi dia akan mendapatkan keuntungan karena dia sudah mendapatkan manfaat daripada jabatannya. Tetapi orang yang sombong karena ilmu dan amalnya, mungkin ada di antara kita yang hari ini sampai di akhir Ramadan kita sudah menghatamkan 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan 7 kali. Bahkan kita adalah orang yang paling rajin di kampung kita. Tetapi baiknya amal yang kita kerjakan, ilmu yang kita miliki, kemudian kemampuan yang kita mendapatkan anugerah dari Allah Ta'ala ini, jangan sampai menjadikan kita sombong. Karena ketika kita sombong karena ilmu dan amal kita belum tentu menjadi amal soleh di sisi Allah Ta'ala. Sesuatu yang belum tentu, kenapa harus kita sombongkan? Semoga Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk menerima seluruh amal-amal kebaikan di bulan Ramadan ini, dan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.